Selamat malam Bapak Ibu, sahabat KKS yang terkasih dalam Kristus. Kita mengucapkan puji syukur ya, kita panjatkan kepada Tuhan karena malam hari ini kita dipersatukan kembali dalam sosialisasi Go Kitab Suci di bulan Mei ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendalami topik yang istimewa nih, Allah menyertai kita, yang diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya dengan Nuri dan saya Kelly, dan kami akan juga sekaligus ya mendampingi pertemuan ini, berbagi malam ini agar semua kita bisa mendalami namanya Sabda Tuhan ya, dan juga kita bisa melihat bagaimana janji Tuhan dalam penyertaannya. Dan semoga melalui pertemuan ini iman kita semakin diteguhkan ya, dan semakin dikuatkan, dan bahkan ya kita semakin meninggikan nama Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ke acara inti, kita siapkan hati dulu ya teman-teman, agar kita bisa jalannya pertemuan ini dengan baik ya. Kita doa perdamaian dulu ya, kita akan bagikan slide-nya sebentar ya. Ya, kita doa perdamaian Fransiskus Assisi. Ya, sebentar share. Saya share dulu. Tombol share-nya kemana ya? Oh, ini dia. Oh, Bu Jacqueline yang share ya. Oke, thank you, Ya. Bu. Oke, kelihatan. Oke, silakan. Kurang besar ya. Kurang besar ya. Oke, Bapak Ibu, sahabat KKS yang terkasih, mari kita satukan hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, jadikan aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikan aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikan aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikan aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikan aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikan aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikan aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikan aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikan aku pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi kita menerima, dengan mengampuni kita diampuni, dan dengan mati suci kita dilahirkan ke dalam hidup kekal. Amin. Mari kita lanjutkan ke doa kepada Santo Fransiskus untuk perdamaian. Santo Fransiskus, saudara kami, 800 tahun lalu engkau menyambut saudari maut sebagai pribadi yang hidup dalam damai. Doakanlah kami kepada Tuhan. Engkau menemukan damai yang sejati dalam salib San Damiano. Ajarilah kami untuk mencari di dalam Dia yang tersalib sumber segala perdamaian yang meruntuhkan setiap tembok pemisah. Engkau yang tanpa senjata melintasi batas-batas perang dan kesalahpahaman. Anugerahkanlah kepada kami keberanian untuk membangun jembatan di tengah dunia yang lebih suka membangun tembok-tembok pemisah. Di tengah zaman yang ditandai oleh konflik dan perpecahan ini, doakanlah kami, agar kami dapat menjadi pembawa damai, jadi saksi yang tak bersenjata dan menghadirkan damai yang berasal dari Kristus. Oke, mari kita lanjutkan dan dengan doa. doa pembuka. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena pada malam hari ini Engkau mempersatukan kembali kami dalam pertemuan Go Kitab Suci pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Bahkan di saat kami tidak menyadarinya,
Bukalah hati dan pikiran kami, agar melalui sabdamu malam ini, kami semakin percaya akan penyertaan-Mu dan semakin setia mengasihi Engkau. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami firman yang kami dengarkan dan menghidupinya dalam keseharian kami. Berkatilah juga kami yang akan berbagi malam hari ini, agar apa yang disampaikan boleh menjadi berkat dan menguatkan iman kita semua. Semuanya ini kami serahkan kepadamu Tuhan, melalui Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita akan masuk ke slide-nya. Sebentar, saya... Ya, Bapak Ibu, sahabat KKS yang terkasih, sebelum kita masuk ke sesi pemaparan, nanti apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung menuliskannya di kolom chat ya yang ada di Zoom ini. Nanti kita akan bahas bersama pada sesi tanya jawab. Oke, kita ke slide-nya langsung. Tadi doa sudah. Oke. Nah, kita mulai ya. Mari kita mulai pembahasan gokil malam ini. Mungkin kita pernah ya di satu momen ya, dimana kita berasa bahwa kita sendirian aja gitu. Bukan karena nggak ada orang sebenarnya, tapi justru ada orang, tapi kita merasa bahwa nggak ada yang bisa mengerti kita. Nah, ini sering terjadi ya. Mungkin kita pernah juga merasa seperti itu, yang kelihatan dari luar ya baik-baik saja gitu. Mungkin orang merasa bahwa kita tuh hebat atau apa, tapi dalamnya sebenarnya nggak ada yang tahu ya, remuk dan lain sebagainya. Yes, kita lihat ya pada gambar pada slide Ya. Kita lihat dalam keterpurukan seperti ini, akhirnya semuanya itu kita bawa ke dalam doa ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan minta pada Tuhan kesembuhan, minta jalan keluar. Kadang kita juga minta perubahan dalam diri kita. Kita doa lagi, tapi rasanya nggak ada yang berubah gitu loh. Sampai kita mulai bertanya dalam keadaan seperti ini, Tuhan, Engkau di mana gitu loh. Padahal dalam Injil Yohanes 14 ayat 16, Yesus berkata sesuatu yang sangat jelas. Dikatakan, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ya, dan itu artinya, maksudnya kita yang suka merasa bahwa aku sendirian gitu loh. Sebenarnya kita tidak sendirian. Yes. Karena Tuhan itu selalu menyertai kita. Nah, malam ini kita mau belajar bersama-sama ya, teman-teman, sahabat KKS. Bagaimana kita bisa menyadari bahwa kehadiran Tuhan itu selalu ada dan dekat dan bahkan nyata di dalam hidup kita. Nah, oke, sekarang kita mulai dari bacaan Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Ya. Saya akan bacakan. Jikalau kita mengasihi Aku, kita akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kita selamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia. Sebab dunia Tidak melihat Dia. Dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kita mengenal Dia, sebab Ia menyertai kita dan akan diam di dalam kita. Aku tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Aku datang kembali padamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kita melihat aku, sebab aku hidup dan kita pun akan hidup. Pada waktu itulah kita akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kita di dalam aku dan aku di dalam kita.
Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, teman-teman, ini bagus banget ya, dari Yohanes 14 15 sampai 21 ya. Nah, saya mau tanya sesuatu dulu nih sebelum kita mulai bahas ke dalam ya. Kalau kita suka atau sayang sama seseorang, kita itu lebih sering ngomong atau bicara atau bertindak. Mungkin bisa di chat ya. Nah, Boleh ketik ngomong atau action gitu. iya. Talk or action. Kalau kita suka sama seseorang, ya kan, kita sayang dengan seseorang, Boleh Bapak, Ibu, sahabat KKS kalau mau di chat. ya. Coba kita lihat ada yang sudah chat belum? Nah, mulai pada ngetik-ngetik kali ya. Ah, Nah, singkat cerita, action dong. Nah, seperti itu ya, Pak Gun, thank you. thank you Pak Gun. Ya. Pasti Ini ya. ada satu cerita yang mungkin bisa jadi sebuah analogi ya, dimana ada, kita lihat di atas nih, nah ada pasangan pemuda ya, pemudi ya, Muda-mudi. ya muda-mudi yang sedang ya dekat ya, jalan bareng, dan mungkin dalam suasana yang romantis begitu ya. Nah, terus si cowok itu pada kesempatan yang romantis tadi bilang sama ceweknya, boleh nggak aku mencium kamu gitu loh. Nah, karena dia sayang ya kan, terus ya ceweknya ya salah ya, malu-malu, pasti nggak menjawab kan gitu ya. Lalu si cowoknya tanya lagi, gimana kalau pipi sebelah kiri dulu, dia bilang. Dan ceweknya nggak menjawab lagi, dan dia ya mungkin makin merona, merah gitu ya, malu. Sipu-sipu mungkin ya. Atau pipi kanan dulu, katanya cowoknya. Terus nggak lama cowoknya tanya lagi, atau di kening dulu, atau gimana enaknya ya, kata cowoknya. Atau di kening dulu, terus ke kiri, terus atau ke kanan, terus tiba-tiba plak, cowoknya ditabok sama ceweknya. Dan ceweknya bilang apa? Banyak ngomong doang, action dong, kata seperti Pak Gun tadi bilang ya. Nah, itu baru benar ya maksudnya. Gimana cerita ini? Ya mungkin kita dengarnya kayaknya lucu ya kan, mungkin juga ya istilahnya gemesin juga ya, nggak action gitu ya kan. Tapi ini sebenarnya gambaran, bisa jadi ya, maksudnya ini gambaran dari hidup kita sendiri, bahwa jangan-jangan kita itu juga melakukan hal yang sama terhadap relasi kita dengan Tuhan. Kita banyak bicara, Tuhan aku mengasihi engkau, Tuhan aku mencintai engkau. Kita mungkin sering doa, bahkan mungkin juga kita hafal ya lagu-lagu pujian, perikop dan lain sebagainya. Kita rajin datang ke gereja, kita rajin ikut kegiatan-kegiatan rohani, pelayanan, dan terlihat seperti orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi ternyata masih juga suka marah sama anggota keluarga, juga gampang emosian, dikit-dikit ya naik pitam seperti itu ya kan. Terus juga masih egois, Yes. masih suka simpen dendam, nggak bisa ngelupain kesalahan orang lain, belum bisa apalagi ada orang salah nggak bisa ngampunin, dan bahkan ada dosa yang udah ngaku nih di pengakuan dosa, diulangi lagi dan lagi. Yes. Padahal ya kalau kita lihat firman Tuhan itu jadi sangat jelas dan sangat tegas banget gitu Yes. loh. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 itu dikatakan, jangan mengasihi dengan kata-kata saja, tapi dengan perbuatan. Nah, ini artinya bahwa Tuhan itu tidak melihat
seberapa sering kita berbicara, aku mengasihimu Tuhan. Nah, tapi yang dilihat adalah apa? Tuhan melihat apakah hidup kita sudah benar-benar mencerminkan kasih-Nya. Nah, itu yang paling penting. Yes, dan kabar baiknya, nah, Yesus tidak pernah bikin kita bingung. Yes. Di Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 21 itu kita bisa menemukan 3 poin yang menarik yang akan menjawab hal tersebut ya. Nah, kita mungkin akan masuk ke poin yang pertama ya. Oke. Nah, di poin pertama, dan poin ini sangat penting sekali, yaitu tentang kasih dan ketaatan. Karena Yesus sendiri mengatakan secara langsung ya, bahwa kita bisa baca ya dan lihat di Injil Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Dan diulang lagi nih di Yohanes 14 ayat 21. "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku." Yes. Jadi apa yang kita perlu garis bawahi ini? Bahwa Yesus itu tidak bilang, kalau kamu ngasihin aku ya, kamu boleh bebas. Mau ikut perintah aku boleh, mau enggak boleh. Enggak bilang begitu. Dan Yesus juga enggak bilang bahwa kalau kamu mengasihi aku, kamu boleh hanya memuji dengan kata-kata yang indah saja, ya itu cukup, misalnya seperti itu. Enggak ya. Jelas sekali dan tegas sekali Yesus mengatakan bahwa kita harus menuruti perintahnya, dan bahkan segala perintahnya. Ketika kita ingin mengasihi Tuhan Yesus, kita harus menuruti perintahnya. Dan artinya apa? Itu adalah sebuah ketaatan. Yes, bener banget ya. Itu adalah sebuah ketaatan. Dan ini kadang yang kita nggak sadari, bahwa ukuran kasih kita kepada Tuhan itu bukan hanya dari perasaan kita gitu loh. Bukan juga dari seberapa sering kita berbicara tentang Tuhan. Tapi yang paling penting itu adalah apakah benar-benar kita melakukan segala perintahnya. Yes. Nah, ini yang penting ya. Karena banyak orang, mungkin termasuk kita juga nih, hidupnya masih berjalan sesuai keinginan kita sendiri gitu loh. Seperti contohnya, masih suka marah-marah sama Seperti tadi ya. keluarga ya, mungkin seperti yang di atas tadi ya, sama anak, pasangan, suami atau istri, lalu gampang emosian, dikit-dikit marah dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, benar banget ya. Jadi ini istilahnya bagian yang kita harus refleksi diri nih, teman-teman. Jangan sampai kita merasa sudah mengasihi Tuhan, padahal kita hidupnya masih belum sesuai dengan perintahnya. Yes. Kita masih pilih-pilih perintah yang enak aja nih yang dilakukan, yang susah kita hindarin ya. Iya, betul. Dan padahal ya maksudnya kasih itu nggak bisa setengah-setengah ya. Yes, karena kasih yang sejati itu selalu terlihat gitu loh. Terlihat bukan cuman dari kata-kata kita aja, tapi dari keputusan kita juga setiap hari. Iya. Dari cara kita merespon orang lain gitu loh. Cara kita bagaimana menghadapi masalah yang ada. Iya. Dan pilihan kita itu sebenarnya cuma ada 2, yaitu mau pilih taat atau tidak. Nah, itu pilihannya ya. Jadi artinya bahwa nggak cuma bilang aku sayang Tuhan, aku mencintaimu Tuhan, itu udah cukup seperti itu ya. Tapi kita harus hidupnya apa? Berubah. Yes. Kita harus hidup yang mencerminkan kasih itu dengan satu kata kunci, yaitu menuruti segala perintah Tuhan Yesus. Yes. Nah, sekarang kita masuk nih dan kita lihat Perintah-perintah, perintah-perintah Tuhan Yesus. Beberapa ya. Beberapa perintah-perintah dari Tuhan Yesus. Nah, kita lihat dari Injil Markus 12 ayat 30. Yesus berkata di sana, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Nah, ini artinya Tuhan tuh nggak mau kita setengah-setengah. Bukan hanya pada saat kita butuh aja, bukan pada saat kita lagi semangat gitu loh.
tapi seluruh hidup kita apapun keadaannya, mau senang, mau susah, itu semuanya kita pusatkan fokus hanya kepada Tuhan Allah. Setuju banget ya. Maksudnya jangan cuman kita doa Yes. pas kita butuh ya. Iya, betul. Tapi kita harus punya pikiran, keputusan, bahkan the way of life-nya kita itu semuanya mengarah kepada jalannya Tuhan. Yes. Nah, juga kita lanjut ya ke perintah yang berikutnya ya. Dan ini adalah lanjutan nih. Markus 12 ayat 31. Dikatakan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nah, ini seringkali merupakan bagian yang menantang ya, teman-teman. Karena mengasihi sesama itu bukan cuman yang sama agamanya, sama sukunya, atau sama rasnya seperti itu ya. Juga bukan yang cuman ya baik sama kita ya, baru kita ya istilahnya kita kasih ya. Tapi juga bisa nggak kita mengasihi mereka yang menyakiti kita, yang membuat kita kecewa, yang sulit untuk kita terima seperti itu. Nah, disitulah sebenarnya itulah saat yang dimana kita diuji bahwa kita mengasihi Tuhan atau belum sepenuhnya ya, seperti itu. Yes, betul banget ya. Nah, kita masuk ke perintah yang berikutnya ya. Yang ketiga ya. Yang berikutnya, yang ketiga. Di mana perintah yang ketiga ini tentang Ekaristi, perjamuan kudus. Nah, ini ada di Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Yesus memberikan perintah yang sangat penting nih, sahabat KKS terkasih ya. Dikatakan bahwa lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Nah, ini berarti bukan sekedar simbolis nih, tapi ini adalah perintah langsung dari Tuhan Yesus untuk terus menghadirkan pengorbanannya dalam hidup kita melalui perayaan Ekaristi. Yes, jadi ini sangat amat penting sekali ya. Ini perintah langsung loh, dan perintah yang harus terus dijalanin sama kita semua ya. Makanya di Gereja Katolik setiap minggu kita mengadakan namanya perjamuan kudus ya. Bahkan setiap hari ya ada seperti itu ya. Oke, yang keempat nih perintah yang sangat penting sekali ya. Dimana di Yohanes 17 ayat 21 dikatakan supaya mereka semua menjadi satu. Nah, Yesus menghendaki kesatuan, selalu kesatuan. Jadi kalau ada perpecahan itu bukan Perintah dari Tuhan Yesus ya. Kesatuan. Nah, dan kesatuan itu nyata dalam gereja yang satu, kudus, apostolik, dan katolik, yang adalah tubuh Kristus itu sendiri. Jadi ketaatan itu juga berarti bahwa kita tetap mau berada dalam persekutuan atau persatuan tersebut. Dan itu adalah perintah Tuhan Yesus juga ya. Yes, kita udah melihat ya beberapa perintah Tuhan Yesus yang memang harus kita jalankan seperti itu. Nah, kita masuk yang berikutnya lagi, yaitu tentang Bunda Maria. Ya. Nah, di sini dikatakan di Yohanes 19 ayat 26 sampai 27, Yesus berkata, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu para murid menerima Bunda Maria dalam hidup mereka. Dan ini bukan hanya untuk murid Yesus aja ya pada saat itu, tapi untuk kita semua ya, betul. Untuk kita semua, termasuk sahabat KKS yang ada di Zoom meeting pada malam hari ini. Yes. Nah, untuk menerima Maria, Bunda Maria di dalam hati kita dan di dalam hidup kita juga, sebagai ibu yang akan membimbing kita untuk semakin dekat dengan Yesus. Karena semua yang Bunda Maria lakukan itu akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Yes. Nah, ini adalah beberapa bagian perintah ya, baru sebagian ya. Masih banyak lagi yang lain ya. Nah, jadi apa yang kita dengar tadi sebenarnya adalah sebuah pesan yang sangat jelas dan tegas ya, bahwa mengasihi Yesus itu bukan sekedar perasaan tadi ya, kata-kata pujian atau cuma bilang I love you Jesus, aku mencintaimu, tapi perubahan
perubahan yang diinginkan, yang sesuai dengan perintahnya. Yes. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar sudah berubah? Apakah kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus? Ya, adalah kita sungguh-sungguh mau menuruti segala perintahnya. Nah, ini kata yang paling penting ya, yang digarisbawahi adalah segala perintahnya. Jadi bukan hanya yang Jadi di highlight ya, ya, segala betul, perintahnya betul. ya. Bukan hanya yang kita suka aja ya. Yes. Bukan hanya yang mudah ya kan, yang Iya. diikutin, yang wah yang ini susah nih, kayaknya nggak sanggup nih, ya ini nggak deh, seperti itu. Tetapi semuanya loh teman-teman. Yes, betul banget ya. Jadi kita harus melakukan semua perintah Tuhan Yesus. Ya, Bahwa mengasihi Yesus itu bukan sekedar tahu aja gitu loh, bukan kita hanya tahu aja, tapi kita melakukannya. Nah, ini yang penting nih. Karena ketika itu terjadi, akan terjadi sesuatu yang berubah, sahabat Wow. KKS terkasih ya. Akan ada perubahan gitu loh. Bukan cuman dari luar, yang ada di luar kita, tetapi yang ada di dalam hati kita. Dan dari situlah lahir perubahan yang nyata. yes, Nah, perubahan yang bukan hanya membuat hidup kita jadi lebih baik, tapi membawa kita kepada keselamatan yes. yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Wow, jadi perubahan itu yang from within ya, dari Iya. dalam keluar ya, itu yang sangat penting sekali ya. Nah, yang kedua nih kita lihat adalah akan ada janji akan penolong yang lain di Yohanes 14:16 ya, ayat 16. Yesus tahu teman-teman bahwa kita ini manusia sering lemah. Yes. Kita sudah niat nih, kita ingin setia, tapi akhirnya apa? Jatuh lagi ke dalam dosa. Kita ingin berubah, kita bilang kita pengen berubah menjadi lebih baik. Aku ingin berubah menjadi pengikut Kristus. Tapi sering akhirnya apa? Gagal. Bahkan kita bilang kita mau taat, kita mau ikut deh, kali ini deh, udah deh. Tapi akhirnya kita nggak konsisten juga, ya nggak. Akhirnya ada kesibukan, atau distraction ya, seperti itu. Nah, di titik itu, kalau kita cuma mengandalkan diri kita sendiri, kita pasti menyerah. Kita pasti akan pasti kalah lah, seperti itu. Iya. Dan Yesus tahu bahwa hal itu tidak akan dibiarkan ya, maksudnya kita tidak akan dibiarkan jalan sendirian. Maka dia berkata di Injil Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya penolong yang dijanjikan Yesus itu? Ya, Nah, dan Yesus menjawab dengan tegas banget nih. Penolong itu adalah Roh kebenaran atau Roh Kudus. Dan ini penting banget nih untuk kita pahami, bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi dari Allah sendiri. Nah, sebagai pribadi Allah sendiri yang benar-benar hadir gitu loh, dan bekerja di dalam hidup kita gitu. Nah, di dalam Injil Yohanes 14 ayat 17 dikatakan, yaitu Roh kebenaran. Ada di sini ya. ya. Dan artinya Tuhan tuh nggak jauh kan, tapi sangat dekat, bahkan sangat dekat banget, yaitu tinggal di hati kita gitu. Yes. Jadi kalau tadi di awal kita tampilkan bahwa banyak orang yang mengatakan, di manakah engkau Tuhan? Ya nggak? Tuhan, engkau dengar aku nggak sih? Ya nggak? Nah, itu sebenarnya adalah ya mungkin dia masih kurang paham ya, bahwa sebenarnya ada Roh Kudus di dalam diri kita. Tapi Yesus juga mengatakan satu hal, bahwa dunia itu tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dan tidak mengenal dia ya. Yes. Artinya kalau kita hidup ya dengan pola dunia, atau hidup lebih cenderung kedagingan seperti itu, bisa-bisa kita melewatkan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita loh. Dan akibatnya kita mudah sekali atau bahkan bisa jatuh ke dalam dosa. Makanya kita butuh pengetahuan dan kita butuh iman untuk bisa melihat, bisa mengenal
dan itu bisa menerima dengan mata hati kita yang terbuka kehadiran Tuhan dalam hati kita ya. Yes, dan bila kita menyadari peran dari Roh Kudus, itu hidup kita tuh nggak akan sama lagi. Yang pertama nih kita lihat, seperti apa? Yaitu Roh Kudus itu akan menguatkan kita saat kita lemah. Jadi contohnya tuh seperti yang udah dibahas tadi ya di atas ya, yang di awal, sebelumnya ya, di awalnya ya. Jadi pada saat kita ingin setia, kita sering jatuh lagi gitu loh. Nah saat kita ingin berubah, tapi masih gagal lagi gitu loh. Dan saat kita ingin taat, ya akhirnya kita menjadi nggak konsisten juga gitu loh. Dan bahkan kadang enggak gitu ya. Iya benar, jadi kita masih tidak bisa benar-benar taat seperti itu. Dan bahkan kita ingin tetap percaya, tapi iman kita tuh mudah goyah. Nah kondisinya seperti itu. Nah pada saat momen seperti itu, kalau kita mengandalkan Roh Kudus, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Nah ini dari sinilah Roh Kudus akan menguatkan kita. Yes, dan ya luar biasa ya Roh Kudus ya. Nah yang kedua, kita lihat bahwa sebenarnya Roh Kudus juga mengingatkan kita, teman-teman. Mengingatkan kita saat kita mulai jatuh dan mau jatuh ya, seperti itu ya. Diingatkan kita, jangan lakukan itu loh. Itu nggak boleh, misalnya seperti itu ya. Iya, Kita ya. seperti ya no ya, seperti itu kan. Nah, lalu kita juga mungkin mendapatkan peringatan kayak diri sendiri, kita bergejolak gitu. Nggak boleh nih, kayaknya gua harus berhenti nih, stop seperti itu ya. Nah, bahkan saat kita sudah jatuh pun sebenarnya Roh Kudus juga yang membisikkan kerinduan untuk kita agar kita kembali kepada Allah. Yes. Terutama melalui sakramen rekonsiliasi atau sakramen pengakuan dosa. Nah, di Yohanes 16 ayat 8 dikatakan bahwa ia tidak menghakimi untuk menghancurkan, melainkan menginsafkan dunia akan dosa. Jadi suara itu bukan kebetulan, teman-teman. Itu adalah suara Roh Kudus yang sedang mengingatkan kita, yang berusaha menarik kita keluar atau jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa. Yes. Tapi masalahnya ya kadang-kadang kita memilih untuk lebih dengerin atau misalnya ngikutin keinginan kita ya daripada suara Roh Kudus tersebut. Yes, padahal ya kalau kita istilahnya mulai lebih pekah nih dan mau mendengarkan, itu Roh Kudus tuh akan menjaga kita, membimbing kita supaya kita tidak jatuh lagi di tempat yang sama gitu atau di hal yang sama lagi gitu loh. Nah, oke, kita lanjut ya yang ketiga nih, yang berikutnya. Kita geser. Roh Kudus itu akan membimbing keputusan hidup kita. Karena hidup ini kan penuh dengan pilihan ya, sahabat KKS ya. Banyak pilihan. Pilihan dalam pekerjaan, dalam relasi, dalam langkah hidup kita ke depannya, itu semua pilihan. Dan seringkali kita itu bingung gitu loh, milih yang mana gitu loh, mana yang benar, mana yang sesuai dengan kehendak Allah, kehendak Tuhan. Dan di sini ya Roh Kudus yang juga bantu ya, bantu kita, bimbing kita, bukan selalu ya teman-teman, maksudnya dengan suara yang keras gitu loh, tapi lewat kedamaian hati. Jadi ketika kita mau milih, kayaknya rasanya damai nih, seperti itu ya. Nah, mungkin itu adalah suara Roh Kudus ya, yang memberikan tanda buat kita. Ayo pilih yang ini, kayaknya ada rasa kedamaian nih kalau gue lakukan ini. Atau kadang-kadang juga lewat kegelisahan kita loh. Pas waktu kita lagi melakukan itu ya. Yes. Kayaknya kayak ada perasaan gak enak gitu ya. Rasa ini bersalah gitu loh, gelisah, kayaknya nggak boleh nih melakukan itu. Nah itu juga teguran gitu loh, itu juga sebenarnya peringatan. Atau lewat situasi yang Tuhan izinkan. Nah itu juga bisa terjadi. Jadi sesuatu yang kayaknya kok aku ngalamin seperti itu ya. Nah itu juga sebenarnya adalah membantu membimbing kita agar lebih dewasa dalam iman. Ya, jadi kalau kita lihat nih, Roh Kudus itu bukan sesuatu yang jauh gitu dari kita. Dia tuh selalu hadir di dalam diri kita,
itu setiap hari loh, sahabat KKS ya. Bahwa setiap hari dia hadir dalam diri kita untuk apa? Untuk menguatkan saat kita lemah. Ya, lalu mengingatkan saat kita mulai jatuh. Dia juga membimbing setiap keputusan hidup kita yang banyak ragam pilihannya. Yes. Nah, jadi sekarang kita berikutnya ya. Nah, kita masuk nih ke bagian yang penting ya, dan juga sangat praktis dalam hidup kita. Karena setelah kita tahu bahwa Roh Kudus itu nyata nih, bahwa Roh Kudus itu nyata dan dia bekerja dalam hidup kita, pertanyaannya gimana sih caranya gitu loh, Roh Kudus itu bisa benar-benar tinggal di dalam kita yes. gitu loh. Nah, karena Yesus sendiri itu pernah berkata bahwa tidak semua orang dapat mengalami hal yang sama. Iya, seperti kita lihat ya di Yes. Injil Yohanes 14 ayat 17 ya kan, dikatakan bahwa dunia tidak dapat menerima dia. Iya. Sebab dunia tidak melihat dia dan Tidak tidak melihat dia. mengenal dia, tetapi kita mengenal dia. Itu dia. Artinya jelas ada yang tidak menerima, tapi ada juga yang menerima ya, yang mengenal dia, yang seperti kita ya, teman-teman, sahabat KKS yang ada di Zoom ini ya. Yes, luar biasa ya. Kita adalah orang yang mengenal dia, Mengenal dia gitu loh. dan mencari dia ya kan. Boleh kasih kita masing-masing jempol nih. Bisa Yes. klik jempolnya. Nah, kita luar biasa ya. Yes. Dan kita lihat ya di sini perlu kita pahami ya bahwa kata melihat itu bukan berarti pakai mata fisik nih, Iya, lihat. pakai mata fisik kita untuk melihat, tapi kita melihatnya pakai kacamata iman. Nah, ini Yes. bedanya nih, melihat dengan hati yang percaya. Nah, itu dia. Lalu yang berikutnya mengenal. Mengenal itu bukan sekedar kita tahu ya, kenal tentang Tuhan, tapi lebih kepada kita mempunyai relasi kedekatan, hubungan dengan Tuhan itu sendiri. Jadi supaya kita bisa melihat, mengenal, dan menerima Roh Kudus, itu kuncinya adalah kita harus percaya kepada Tuhan dan mematuhi segala perintahnya. Artinya bukan setengah-setengah nih, balik lagi seperti itu ya. Bukan saat kita lagi mood aja, butuh, ya. Atau lagi perlu aja gitu loh, kita butuh sama Tuhan gitu loh. Tapi sungguh-sungguh dalam hidup kita sehari-hari. Yes, karena tanpa iman kita nggak bisa ngelihat. Kita nggak bisa melihat seperti tadi ya dikatakan ya, dunia tidak dapat melihatnya. Nah, dan tanpa ketaatan kita tidak akan benar-benar mengalami. Nah, supaya lebih gampang kita pahamin, next slide ini saya ada sebuah analogi nih teman-teman, yaitu tentang matahari. Ya, kita semua tahu matahari ya. Matahari itu adalah sumber cahaya ya, bersinar gitu kan, dan sinarnya terang sekali. Dan sinar itu ya menyinari siapapun ya kan, nggak pilih-pilih kan. Dia nggak pilih orang yang baik Nggak pilih aja, kasih gitu nggak ya. pilih kasih. Pokoknya semua orang dapat sinar yang sama aja gitu Ya, loh. baik yang baik hidupnya ataupun yang membuat kesalahan atau yang ya apapun lah ya kan, tetap matahari itu tetap bersinar untuk kita semua. Dan matahari juga nggak pernah protes ya, bilang ya enggak loh, ini cuma buat grup Zoom ini aja bisa seperti itu ya, enggak seperti itu ya. Semua dapat terang yang sama. Nah, tapi sekarang bayangin nih, di satu situasi nih ya, Yang terang tadi ya. iya, seperti terang dari matahari tadi ya, itu ada sebuah rumah, semua jendelanya itu ditutup rapat gitu loh, tirainya juga ditutup, pintunya juga ditutup, padahal di luar itu sinar mataharinya tuh terang banget gitu loh. Wow, jadi apa yang terjadi nih? Nah, rumah itu artinya apa? Kalau semuanya tertutup, pasti gelap ya. Ya, Karena tirainya udah ketutup, pintunya itu udah juga ketutup gitu loh. Nah, rumah itu pasti gelap. Bukan karena cahaya matahari itunya nggak ada, bukan juga karena cahaya mataharinya kurang. kurang terang maksudnya ya. Iya, tapi karena apa? Karena pintu dan jendelanya tidak dibuka. Nah, jadi sebenarnya itu bukan soal rumah dan matahari aja gitu loh. Tapi itu adalah gambaran dari hidup kita, bahwa Roh Kudus itu hadir sebenarnya untuk semua orang tanpa kecuali. Yes, tapi
seperti tadi ya, Yes. tidak semua orang mengalami kehadirannya. Bukan karena Ya, bukan karena Roh Kudusnya jauh atau tadi ya Yes. seperti matahari tidak ada, ya kan? Bukan, ya kan? Bukan juga ya orang-orang bilang ya nggak, di mana engkau Tuhan? Ya nggak? Tuhan tuh pasti hadir, ya nggak? Seperti itu ya. yes. Karena Bukan karena itu ya, Iya, tapi karena kita menutup Nah, hati itu kita dia. gitu loh. Jadi cahayanya itu nggak bisa masuk, Roh Kudus itu tidak bisa masuk ke dalam hati kita. Nah, kita tidak percaya sepenuhnya. Kita tidak mau taat sepenuhnya pada perintah itu yang Tuhan. Nah, jadi itu nutup ya. iya betul, itu yang membuat pintu hati kita tertutup sehingga cahaya matahari atau Roh Kudus itu nggak bisa masuk ke dalam hati kita. Dan tanpa sadar ya, kita menutup jendela hati kita itu sehingga Roh Kudusnya jadi nggak masuk ke dalam kita ya. Jadi dalamnya malah gelap gitu ya. Iya, Nggak mendapatkan terang Kristus, ya nggak. Padahal kalau kita membuka jendela hati kita itu, ya kan, dan kita melakukan dengan ketaatan, maka Roh Kudus itu akan benar-benar masuk, maksudnya hadir, ya kan, di dalam hidup kita, dan kita bisa tidak hidup dalam kegelapan lagi atau dosa lagi, dan kita mulai mengalami hidup yang damai yang sebelumnya kita nggak pernah dapatkan, ya kan? Karena kita dipimpin, kita dikuatkan, dan kita diubah oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. yes. Nah, kita lanjut ke poin berikutnya ya teman-teman. Kita lanjut ke poin berikutnya. Nah, oke, oh yang ini yang sudah buka pintunya, buka jendela hatinya, maka Roh Kudus bisa masuk. Oke. Nah, kita masuk yang poin yang ketiga. Yes. Ini dia. Tuhan hadir secara nyata untuk menyatakan kasih-Nya. Banyak orang mengatakan bahwa Tuhan hadir ya waktu zaman para rasul dulu ya, 2000 tahun yang lalu seperti itu. Tapi enggak teman-teman, ya enggak hanya waktu itu maksudnya. Nyata-nyatanya juga hadir di tengah kita sekarang ini. Tapi sebelum kita cerita lebih lanjut, saya mau balik dulu nih ke 2000. Beneran nih kali ini kita balik dulu ke 2000 tahun yang lalu ya. Mungkin teman-teman pasti ya, ini kan masa Paskah, pasti masih ingat dengan cerita atau kisah perjalanan dua murid Yesus yang ke Emmaus ya. Nah, oke. Mereka tuh dari Yerusalem, ya kan, singkat cerita seperti itu. Mereka pergi ke sebuah desa kecil malah, yang namanya Emmaus gitu loh. Kenapa? Karena mereka itu lagi galau ya, hancur hatinya. Mereka kecewa, mereka juga bingung, ya kan? Dan mereka merasa bahwa harapan mereka itu, wah udah deh, hilang gitu, seperti itu. Karena tadinya mereka mungkin mengharapkan gurunya atau Mesias, Tuhan Yesus ya maksudnya, yang mereka harapkan seperti itu, malah mati di kayu salib seperti itu. Sehingga ya mereka merasa, waduh ini sudah pasti, udah deh, selesai deh ya, maksudnya apa yang mereka inginkan bersama Tuhan Yesus yang mungkin gambaran ada harapan mereka ya. Tapi ketika mereka kecewa, mereka nggak sadar sebenarnya bahwa di cerita itu dikatakan bahwa Yesus hadir justru di sana, hadir menemani perjalanan mereka loh. Yes, dan ketika mereka bingung, Iya. nah apa yang terjadi? Yesus juga hadir. Kita lihat ya, hadir Yesus sana, juga ya. hadir gitu loh. Bukan hanya menemani, tapi mendengarkan keluh kesah mereka dan menjelaskan tentang sabda Tuhan juga di sana. Dan sampai akhirnya saat Yesus duduk bersama mereka, mungkin next ya. Nah. Dan saat Yesus duduk bersama mereka dan memecah roti, lalu membagikannya kepada dua orang muridnya itu, tiba-tiba mereka sadar gitu loh, bahwa Tuhan Yesus ada di sini ya. bersama mereka gitu loh. Jadi harapan yang hancur seketika itu terasa hidup kembali. Yes. Karena berjumpa dengan Yesus Kristus yang hidup, berada, hadir bersama-sama dengan mereka. Nah, kita sudah tahu ya kisah ini, dan dimana mereka baru sampai di Emmaus dengan perasaan kecewa. Tiba-tiba mereka jadi bersemangat, dan pada malam itu juga mereka langsung kembali ke Yerusalem untuk mengabarkan kabar gembira ini kepada rasul yang lainnya dan Bunda Maria di sana.
Nah, ini sama dengan hidup kita nih, sahabat KKS terkasih. Tuhan itu sebenarnya hadir dekat banget dengan kita. Dia selalu hadir dan menyatakan kasih-Nya secara nyata. Yes, persis banget ya. Yes. Seperti cerita Emmaus tadi ya, bahwa di Yohanes 14 ayat 18 mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Nah, perhatikan kata-kata Tuhan Yesus ya, Pak. Tidak akan meninggalkan sebagai yatim piatu. Artinya apa? Kalau kita merasa sendirian, itu bukan karena Tuhan meninggalkan kita, tapi karena kita aja yang belum menyadari bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya hadir seperti murid-murid Emmaus tadi ya. Yes. Kecewa, terus wah cerita keluh kesah ya, padahal yang lagi diceritain itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Yes, bener banget ya. Karena seringkali kita membayangkan Tuhan itu jauh ya. Yes. Mungkin slide yang Berikutnya ya. slide berikutnya. Oke. Nah ini ya. Nah kadang-kadang kan kita merasa Tuhan tuh mah jauh gitu loh. Dia adanya di surga gitu loh, jauh di atas sana. Nah kita di sini tuh sendiri gitu loh. Yeah. Kita berjuang sendiri di sini. Tapi dalam iman Katolik kita percaya bahwa Yesus itu sungguh hadir nyata dalam yang namanya perayaan Ekaristi. Nah, dia selalu datang untuk menguatkan kita lewat perayaan Ekaristi. Iya, jadi kalau kita waktu menerima Ekaristi, itu bukan sekedar kayak orang bilang ya. simbol, ya kan? Itu cuma tanda, lambang dan lain sebagainya. Tapi itu benar-benar tubuh dan darah Kristus. Itu adalah benar-benar perjumpaan kita yang dengan kehadiran Tuhan yang nyata, yang kita bisa lihat sendiri. Nah seperti itu ya, kehadiran Tuhan ada di sana. Dan juga tidak berhenti ya teman-teman, tidak berhenti di situ aja ya nggak. Banyak sekali kehadiran Tuhan yang mungkin kita nggak sadari. Ya salah satunya yang paling penting adalah di sakramen. Iya, lewat sakramen. Lewat juga, sakramen ya nggak. Sakramen-sakramen seperti banyak ya, kita lihat ini ada sakramen perkawinan ya. Yes, ada sakramen perkawinan di mana Yesus tuh benar-benar hadir gitu loh. Hadir dan maksudnya dua orang yang berbeda disatukan bukan hanya secara Ya. manusiawi ya, tapi surat aja iya, tapi oleh Tuhan Yesus sendiri dipersatukan. Nah, juga dalam sakramen tobat ya, Oh ya, kita sakramen tahu. tobat. Ya, dalam sakramen tobat itu kita seringkali kan kita jatuh ya dalam dosa ya. Nah, dari sakramen tobat itu kita dipulihkan. Jadi bukan oleh usaha kita dipulihkan, tapi oleh rahmat Tuhan sendiri. Bener banget ya. Jadi sakramen itu bukan semacam upacara gitu loh, ya nggak. Tapi di mana Tuhan itu benar-benar hadir, memberikan rahmat buat kita, menyentuh, memulihkan dan menguatkan hidup kita. Wow, luar biasa ya. Yes. Dan yang berikutnya lagi ya, bahwa Tuhan itu selain hadir di Ekaristi dan sakramen, Tuhan itu juga hadir dari sesuatu yang sangat sederhana, Ya. yaitu saat kita Berdoa. berdoa kepadanya. Nah, setiap kali kita berdoa, tidak ada satu doa pun yang tidak didengar. Walaupun kita kadang-kadang merasa kok Tuhan diam ya gitu, nggak menjawab doa kita gitu Saya loh. nggak ada jawaban langsung kali ya. Iya, maksudnya ya. walaupun kita merasa kayak kok nggak dijawab tadi Nah. kan seperti itu, tapi itu sebenarnya Tuhan tetap mendengarkan doa kita. Dan bukan hanya mendengar, tapi dia juga memberikan rahmat kepada kita. Rahmat untuk menguatkan kita, rahmat untuk kita bisa bertahan, dan rahmat untuk kita terus bisa berjalan di dunia ini ya, Yes. menjalani kehidupan kita gitu loh. Kuat ya dalam perjalanan Iya. ya. Nah, di mana ini memang kita harus pahamin ya teman-teman ya, dalam iman Katolik ya khususnya, apalagi bahwa ya tadi yang kita sudah bahas dan apa yang tadi dikatakan bahwa itu semuanya bukan usaha kita, bukan sekedar usaha kita terus semua terus berubah ya, tapi Tuhan ada campur tangannya di sana. Nah, itu yang paling penting ya. Kita harus menyadari seperti itu. Yes, benar. Nah, justru semua itu dimulai dari Tuhan. Yes. Semuanya itu dimulai dari Tuhan, di mana
Karena apa? Karena Allah yang lebih dahulu mengasihi kita, Allah yang lebih dahulu memanggil kita, dan Allah yang sama itu juga yang memberi kita rahmat untuk kita bisa taat. Yes. Nah, jadi ketaatan itu bukan satu beban ya, Iya. Bapak Ibu, sahabat KKS terkasih ya. Ketaatan itu bukan beban, tapi adalah tanggapan atas kasih Tuhan yang sudah lebih dahulu bekerja di dalam hidup kita. Iya. Makanya relasi kita dengan Tuhan itu sifatnya tuh bukan statis ya, Iya. maksudnya bukan statis gitu Bukan loh. satu arah aja ya. Iya, tapi bukan juga sekedar percaya aja gitu, terus ya udah percaya aja selesai gitu loh. Tapi hidup dan terus bertumbuh. Nah, ketika kita menanggapi kasih Tuhan dengan ketaatan, dan di dalam ketaatan itu pula Tuhan semakin menyatakan dirinya. Yes. Dan apa sih yang terjadi ya teman-teman? Kalau kita mengalami ya Tuhan menyatakan diri tadi ya, mengalami yang namanya kehadiran Kristus. Nah, ini menarik banget ya. Yang pertama, kita akan mengalami yang namanya metanoia atau pertobatan yang terus-menerus, teman-teman. Dimana bukan cuman cuman sekali terus selesai seperti itu ya, tapi terus-menerus sehingga pelan-pelan hidup kita bisa menjadi baru. Kita bisa meninggalkan hidup kita lama yang mungkin banyak kesalahan, Salah ya. dosa, ya kan? Cara berpikir kita yang salah, yang mungkin masih selalu mementingkan diri sendiri, ya kan? Yang cuman hidup mau kedagingan, ya kebiasaan yang nggak baik, ya mungkin bisa kita katakan seperti malas. Kalau kerjaan juga ya adalah korupsi dan lain sebagainya, ya nggak? Tapi berubah menjadi hidup yang baru, Yes. hidup yang berbeda dari kemarin-kemarin ya. Bisa jadi rajin ke gereja, berani mengaku dosa, baca kitab suci, ya. Jadi rindu gitu dengan dengan firman Tuhan. Lalu senang ikut Zoom KKS seperti ini. Ya luar biasa ya. Ya Yes. teman-teman semua ya kan. Dan banyak hal lagi seperti juga di dalam keluarga ya nggak. Jadi lebih jujur dengan pasangan. Ya mungkin marah bisa kita jadi orang yang lebih sabar ya kan, lebih rendah hati, mau mendengarkan, mau mau meladenin lah seperti itu, bukan mau diladenin terus ya nggak. Nah itulah yang namanya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yes. Dan yang kedua nih, Yes. yang kedua itu adalah kita memiliki damai sejahtera. Nah, damai sejahtera ini yang artinya tidak tergoyahkan. Nah, seperti itu ya. Tapi bukan berarti hidup itu nggak ada masalah ya, karena Iya. kita damai yang tak tergoyahkan itu. Tapi justru di tengah masalah, dengan adanya problem-problem yang ada, Iya. baik di keluarga gitu loh, dengan keluarga kita, atau dengan sosial di lingkungan sekitar kita gitu loh, Iya. dengan orang lain. Misalnya kayak kita di lingkungan yang mungkin yang gampang, yang paling sering di ngomongin ya, pulang dari gereja macet-macet terus mobil selak atau potong gitu kan. Nah, Dipotong orang ya, pasti iya, emosi itu. biasanya kan apa yang terjadi gitu loh, di dalam gereja kusuk gitu kan, begitu keluar langsung emosinya naik gitu loh. Belum kalau siang-siang panas lagi kan, seperti itu ya. Kalau dulu zaman masih belum bertobat, mungkin kalau Diselak begitu, dilewatin orang, langsung kita diputer lagi ngomel tuh. gitu loh. Tapi kalau dengan adanya perasaan damai sejahtera seperti ini, dan tapi kita mempunyai rasa hati yang damai, mau mampu untuk mengampuni gitu Ya, loh. mungkin Jadi kalau orang mengampuni motong artinya kita, ya udahlah, nggak apa-apa lah. Anggap Mungkin aja dia ya. lagi sibuk, lagi di Uber sama atau dia lagi kebelet, deadline, atau mungkin mau ke toilet gitu, atau mungkin lapar gitu kan. Jadi kita kayak ada, maklumin dia. iya, kalau istilahnya kalau ada orang ada kesalahan ya kita ampuni Iya. dia gitu loh. Seperti juga yang saya tahu juga ya dari paus kita ya, Paus Yohanes Paulus kedua ya, saat dia ditembak di lapangan Santo Paulus ya, di ininya di gereja ya, di lapangan yang tempat dia biasa untuk Membagikan firman di sana. Pas dia ditembak, dia tuh nggak
menghukum atau menghujat orang yang menembak dia. Setelah dia sembuh, dia malah datang ke penjara dan dia mengampuni orang yang menembak dia. Wah, luar biasa banget kan? Nah, seperti juga ada Santo Stefanus ya. Oh ya, Nah, martir pertama ya. Martir pertama. Nah, martir pertama ini juga waktu saat kejadian itu dia disambit gitu, Lempar. dilemparin sama batu gitu loh. Tapi dia juga merasakan apa? Bahwa dia tetap tenang dan penuh kasih. Ya, dia nggak ngeluh, Dia nggak mengeluh, nggak marah, ngumpat, ya. iya. Coba bayangkan, maksudnya mempunyai hati yang seperti itu gitu loh. Itu kan luar biasa banget ya. Yes. Nah, ini semua karena apa? Karena ada Roh Kudus yang ada di dalam kita gitu loh. Jadi damai itu bukan dari luar, tapi dari dalam hati kita sendiri. Karena kita tahu satu hal, bahwa Tuhan itu menyertai kita. Yes, amin dan haleluya ya Yes. teman-teman. Nah, yang ketiga kita akan mengalami yang namanya kepekaan hati nurani yang mengarah kepada kebenaran. Nah, di mana yang ketiga ini kita dibentuk ya, maksudnya hati kita dibentuk untuk menjadi lebih peka terhadap kebenaran. Jadi lebih memudahkan kita untuk, jadi kalau ada pilihan nih, mana yang kayaknya yang Benar ya, mana yang salah gitu ya. yang terang dan gelap gitu ya, kira-kira yang kayaknya bisa menjerumuskan kita ke dosa gitu, kita bisa nggak mau ya nggak. Nah, seperti itulah kita jadi punya kekuatan untuk atau peka untuk mendengarkan suara Tuhan atau suara Roh Kudus. Nah, saya ada analogi juga nih tentang ini. Ya ceritanya gini ya, ceritanya katakanlah ya, di dalam diri kita ini ada 2 ekor anjing gitu ya, anjing putih dan anjing hitam. Nah, tentunya Satu tahu dong, anjing terang, satu anjing gelap. yang putih yang pasti yang baik ya kan, yang gelap ya Hitam. pasti yang kurang baik lah, kebetulan gitu ya, biasanya orang konotasinya kan gitu ya. Nah, di dalam Manusia. kehidupan kita nih, ketika kita ya istilahnya berbuat baik, kita misalnya katakan kita rajin berdoa, kita membaca buku Alkitab seperti itu ya, kita ikut Zoom KKS, itu sepertinya kita memberi makan anjing yang putih, jadi kasih dia makan. Ketika kita bisa mengampuni, berbuat baik, nah itu kita kasih makan dia. Tapi kalau kita berbohong, kita nggak jujur, kita suka marah, atau kita ya mungkin cheating dan lain sebagainya, kita kasih makan yang si hitam tuh. Nah, siapa yang kita kasih makan lebih banyak, artinya siapa anjing mana yang kita kasih makan itu, tentunya dia akan badannya lebih gemuk, teman-teman. Betul nggak? Iya, yang banyak makan yang lebih gede ya. Iya, kalau kita kasih dia ya makan terus yang hitam, lama-lama yang hitam gede, ya nggak? Nah, ketika nanti pas persimpangan jalan seperti di gambar ini nih, ya nggak? Kita ada satu keputusan yang harus kita ambil. Ya. Nah, mereka berdua mulai bertengkar tuh, ya nggak? Yang ini bilang nggak apa-apa, ya nggak? Yang ini jangan. Nah, tapi berantem. Kira-kira menang yang mana? Menang yang badannya gede, yang hitam gede, atau yang putih kurus? Pasti yang gede, yang hitam besar, ya kan? Nah, kepekaan itu jadi nggak ada. Karena apa? Kita sering melakukan hal-hal yang tidak menurut ya perintah Tuhan. Tapi kalau kita terus mulai hidup kita tertib nih, kita mulai taat, kita beri makan anjing putih tadi, makin besar badannya. Dan akhirnya ketika ada keputusan yang kita ditempatkan satu keputusan yang kita harus milih, nah kepekaan itu jadi menang selalu anjing yang putih karena badannya itu lebih besar. Jadi kita kayak ada ya semacam itu ya, bukan insting ya, lebih refleksnya lebih benar gitu. Ya, secara natural akan memberikan hal-hal positif lebih banyak ya. Nah, itu yang disebut kepekaan hati nurani yang tajam untuk kebenaran. Yes, banget. Ya, benar banget ya. Karena yang berikutnya nih ya, kita lanjut yang keempat, yaitu apostolat. Nah, ini adalah dorongan untuk berbagi. Dorongan untuk berbagi ini terjadi karena apa? Karena masih ada gambarnya. slide-nya masih ada yang tadi ketutup ya. Nah, karena apa? Karena kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan
yang kita alami, yang Tuhan berikan kepada kita gitu loh. Jadi kita terdorong atau kita terpanggil adanya kerinduan untuk berbagi gitu loh. Berbagi itu secara alami karena Tuhan telah mengasihi kita lebih dahulu. Nah, itu Jadi kita tuh menerima sebuah kasih yang banyak dari Tuhan, kayaknya kita kalau nggak berbagi itu kayak gimana? ada yang Rindu kurang gitu gitu ya. loh. Karena kita kelebihan, pasti kita akan memberi juga. Yes. Jadi banyak untuk memberi gitu loh. Nah, pemberian itu bisa lewat kata-kata dan hidup kita gitu loh. Seperti sharing iman, terus doa keluarga, mungkin saling mendoakan. Bisa juga kalau kita bisa buat kayak konten iman Katolik, atau mungkin kalau yang bisa menulis bisa membuat blogger Katolik Bisa ya. nyanyi, Nah, bisa nyanyi, membuat ya. lagu misalnya, Atau kalau yang ikut bisa nyanyi, puji-pujian. nah itu adalah dorongan untuk berbagi gitu, berbagi kasih ya. Atau bisa juga aktif dalam pelayanan keluarga gitu loh, dengan memberikan teladan. Kalau di dalam keluarga mungkin kita memberikan teladan ya. Iya, betul. Nah, yang paling gampang nih sekarang kan lagi Laudato Si ya. Nah, mungkin teladan itu yang bisa kita paling gampang diterapkan di dalam keluarga gitu loh. Contohnya jangan buang makanan. Nah, kita ajarkan di dalam keluarga kita, makan secukupnya, jangan makan berlebihan sehingga kebuang gitu loh. Terus buang sampah pada tempatnya. Udah pakai tisu jangan taruh di meja tapi langsung buang ke tempat sampah. Yang Itu di bagian ada organik dan anorganik. ya langsung lagi ada pembagiannya seperti itu. Nah, itu dibiasakan dengan memberikan teladan. Nah, bisa juga dalam lingkungan ya, atau lingkungan paroki, lingkungan masyarakat seperti itu ya. Nah, itu juga kita bisa lakukan seperti itu. Dan semuanya ini dilakukan bukan karena terpaksa gitu ya. Yes. Bukan karena terpaksa kita melakukannya, tapi karena kembali lagi ke tadi di atas, karena cinta gitu loh. Karena cinta dari Tuhan yang terlebih dahulu diberikan kepada kita. Nah, sehingga kita bisa melayani dengan sabar, rendah hati, penuh kasih, kasih. Seperti itu. Tercermin ya dalam pelayanannya ya. Yes, dalam apa yang kita lakukan sehari-hari. Ya, itu adalah ketika kita mengalami ya kehadiran Kristus ya, pasti akan ada perubahan. Yes. Perubahan yang luar biasa lah. Yang tadinya mungkin orangnya galak, ya kan, mungkin orangnya dia suka marah gitu loh, amarah mulu, ya kan. Terus atau orangnya egois, tapi berubah menjadi ya luar biasa. Itulah yang dibentuk sama Roh Kudus ya. Dan yang kelima nih, nah ini juga satu kata yang menarik ya. Mungkin saya geser kitanya ya. Oke. Nah, namanya fortitudo. Fortitudo. Keberanian dan keteguhan, teman-teman. Bahwa kita akan mendapatkan kekuatan gitu loh. Kekuatan. Nah, seperti tadi ya, kita bisa taat itu bukan karena kita hebat gitu loh. Yes. Tapi karena memang Tuhan memberikan kita rahmat tadi. Tapi kita harus menanggapi. Nah, itu penting. Untuk setia ya kan, untuk setia dalam ketaatan, taatan terhadap perintahnya, itu pasti banyak nanti tantangan, pasti banyak godaan ya. Seperti kita katakan yang gampang ya, kita mau ke gereja aja. Iya, itu juga sebenarnya Ah. godaannya banyak ya. Pas mau bangun kayaknya aduh hari ini Masih ngantuk. iya, tadi malam tidurnya agak kurang nyenyak, Kurang jadi pules. kayaknya aduh bangun tuh kayaknya capek banget gitu loh. Nah, jadi itu pun tantangan ya kan. Atau mau keluar cuacanya hujannya sih nggak besar, rintik-rintik aja, tapi jadi itu alasan ya kan. Nah, atau ada temen yang ngajak pergi ya nggak, nanti ya jam 11:30 ya kita kumpul di mana, di mall atau di mana, sehingga udah selesai komuni ya nggak, udah deh buru-buru deh ya nggak, Kabur sebelum berkat gitu kan. Nah, itu juga itu tantangan gitu loh. Atau lagi di tengah-tengah misa ya nggak, ada ting, ada WA, atau ada kesempatan nih diskon, cuman promo cuman waktunya 15 menit, kalau nggak angus ya nggak, hadiahnya besar ya. Nah, kayak gitu tuh ya nggak. Tapi kita kalau sudah punya kekuatan, kita bisa punya keberanian untuk menolak. Yes. Kita bisa menolak dan
hal-hal itu hal kecil ya nggak? Kalau kita menang kecil gitu loh, bisa tolak yang kecil, kita pun bisa punya kekuatan untuk menolak yang besar. Yes, betul. Kita bisa menolak yang namanya dosa, menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak, ya, yang menjumuskan kita makin menjauhi dari Tuhan, kayak korupsi lah, ya kan, korupsi waktu, korupsi benda, uang, apapun, ya kan, bisa judi, selingkuh, marah, dendam, dan semua itu kita bisa hindarin, kita bisa tolak. Itu kita bisa punya kekuatan seperti itu, berani menolak, berani mempertahankan iman. Itulah yang nanti kita dapatkan dengan Yes. kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Yes, betul banget ya. Jadi kalau kita mengalami kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita, banyak sekali perubahan yang bisa terjadi ya. Ya, Nah, mungkin kita sharingnya sudah selesai ya. Semoga sharing hari ini sampai sini ya. bisa menguatkan iman kita nih, sahabat KKS terkasih ya. Bisa membuat kita juga semakin yakin bahwa Allah selalu menyertai kita. Jadi kita nggak perlu khawatir bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Kita Ya, percaya itu. Jadi kita tidak sendirian ya, tapi Yes. kita bersama dengan Tuhan, kita pasti punya kekuatan. Yes. Yes, amin. Ya, itu yang kita sharingkan ya. Yes. Mungkin habis ini ya kita sesi Mungkin kita tanya jawab ya. ya sesi tanya jawab, atau ada yang mau sharing Ya, boleh ya. tentang bahwa Pengalaman Tuhan, ya. Tuhan Telah itu menyertai menyertai. kita gitu loh. Betul. Lebih banyak itu ya sharingnya kita harapkan ya. Oke, kalau nanya juga jangan yang susah-susah ya. Oke, kita lihat di chat. Oh, masih ada Pak Gunawan tadi. Action. Semoga jelas ya teman-teman, apa yang kita paparkan bisa juga menguatkan kita bersama, kita bisa Yes. belajar bersama ya. Yes. Mungkin ada yang mau sharing, silakan. Malam Bu Eti, mungkin Malam, mau Bu Eti. bersharing Bu Eti. Oh, belum bisa nyala ya? Masih di mute ya. Oh, Oh, masih Bentar. Saya buka bentar ya, bentar. oh ya, terima kasih Bu Ya, Rosita. makasih Bu Rosita. Ya. Oke, sudah siap, bisa buka Bu Eti. Terima kasih, Ros. Ya, tadi masih nggak bisa buka itu mic. Terima kasih, Pak. Luar biasa Pak Kelly sama Nuri paparannya Ya, malam ini sungguh Makasih. meneguhkan saya ya. Memang untuk dapat merasakan bagaimana Tuhan itu menyertai saya dalam, terutama kalau lagi bete gitu, itu nggak mudah loh, nggak mudah. Seperti tadi saya baru mendengarkan homilinya Romo Romanus ya, bacaan hari ini kan bagaimana kita itu harusnya menjadi ranting-ranting dari pokok anggur dari Yesus sendiri. Tapi kan itu bagaimana sih bisa merasakan bahwa kita itu terikat intim, merasakan kasih Tuhan. Jadi kalau kita seperti tadi ya Pak Kelly dan Nuri kan selalu memberikan inspirasi ya, bahwa kita sudah berusaha loh, berdoalah, pokoknya berusaha sebaik mungkin ya, tapi kan ya ada aja godaan yang ada di dalam diri kita, itu ada anjing hitam ya. Anjing putih. Nah, di Iya, Bu. situ Mancing hitam, mancing putih itu ya, Bu. iya Nuri. Jadi kalau saya ketika saya itu apa ya, kok gimana sih mau merasakan kasih Tuhan itu seperti apa ya? Jadi saya kita itu berbahagia sekali sebagai orang Katolik itu punya santo, santa, punya malaikat banyak sekali ya. Yang saya sekarang ini sedang doa itu kok menemukan apa ya? Berusaha nih, bagaimana sih merasakan penyertaan Tuhan, kasih Tuhan buat saya itu doa malaikat Mikael loh. Nah, itu kan ada litaninya ya Pak ya, litani Santo Mikael.
Itu yang pertama, kita itu minta bantuan dari malaikat Mikael supaya kita merasakan api karunia Tuhan itu betul kita rasakan tercurah di hati saya. Terus yang kedua, kita juga dibantu mohon rahmat Tuhan supaya kita meninggalkan yang sesat untuk mengikuti jalan-jalan kesempurnaan ilahi. Kemudian poin ketiga, kita juga mohon bantuan dari Santo Mikael supaya kita tuh tetap rendah hati, dapat menguasai kecenderungan hawa nafsu yang tidak teratur, nggak pura-puraan itu. Mau ke gereja aja masih kepikir, wah nanti habis ini ke mall mana ya, mau makan apa ya? Itu godaan itu selalu muncul, Pak. Nah, lalu juga kita mohon bantuan dari malaikat Mikael untuk melindungi jiwa kita loh, supaya jangan masuk dalam jerat setan, jerat iblis. Itu kan mengerikan sekali kalau kita sudah sampai masuk ke jalan yang sesat. Dan di situ juga nanti kita mohon bantuan malaikat Mikael supaya membebaskan kita dari yang jahat, supaya kita tetap mempunyai semangat untuk taat ya pada perintah Tuhan yang tadi sudah diuraikan dengan bagus sekali oleh Pak Kelly dan Nuri. Supaya kita kalau kita punya ketaatan, punya hati yang baik, selalu ingat kasih Tuhan, jadi kita juga bisa tulus berbuat baik kepada terutama mereka yang membutuhkan ya. Supaya akhirnya apa? Pada akhirnya kita nanti bisa memperoleh kemuliaan Tuhan ketika kita sudah pulang mengakhiri hidup kita di dunia ini. Nah, itu yang sekarang saya doakan tuh, Pak Kelly dan Uri. Doa litani Santo Mikael. Itu. Terima kasih sharingnya. Wah, terima kasih sharingnya Bu Eti. Iya. Keren banget ya. Salah satu aja ya, kita punya banyak malaikat pelindung, Santo Santa pelindung kita itu luar biasa kita jadi orang Katolik ya. Betul. Bersyukur sekali. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Eti. Benar banget ya, kita bersyukur banget ya kita bangga punya ya. Santo Santa, punya berbagai macam tradisi ya di dalam Katolik ini ya. Dan kemarin ya mungkin beberapa minggu yang lalu gitu saya juga sempat ngobrol dengan ya kawan saya kebetulan yang di room sebelah gitu ya. Ya di room sebelah dia cerita tentang ada kalau nggak salah dia bekas kayak mafia, terus juga berandalan, terus dan lain sebagainya. Sekarang katanya sudah bertobat, terus menjadi menjadi pemimpin agama lah ya di sebelah gitu ya kan. Jadi wah dia cerita bangga seperti itu. Tapi saya merasa bahwa nggak tahu ya, kalau menurut saya ya, saya kok ada feeling kalau Santo Santa yang tadi Bu Eti bilang itu, kalau itu true story, ya kan. Kalau yang ya saya nggak bilang itu mereka punya, bukan, tapi kayaknya kalau Santo Santa itu kan dari ya seperti Santo tadi yang diceritakan sama Bu Nuri, Santo Stefanus ya kan, itu kan benar-benar ada itu loh, sosoknya benar-benar real gitu loh. Dan secara secara sejarah apapun bisa di tracing gitu loh, bener adanya dan perbuatannya betul-betul menjadi nyata. Seperti juga Paus Yohanes Paulus kedua ya, ada loh sosoknya dan bener kalau kita lihat sejarahnya ada gitu loh. Iya, yang Santo Santa itu ya, jadi kalau kita baca kisahnya itu kayaknya bener-bener menguatkan banget ya Bu Eti ya. Itu sangat-sangat gitu, saya merasa ya benar Bu Eti bangga banget jadi Katolik seperti itu. Sama Bu. Yes. Ya mungkin ada yang lain lagi yang mau sharing, silakan. Ada Pak Fianto. Wah, ini ada Pak Fianto nih, mungkin mau sharing Pak. Oh, malam Pak Kelly, Bu Nuri.
Malam, Pak Selamat Pi. malam, Pak Luar Pianto. biasa nih, luar biasa. Wah, hari ini Makasih, Pak paparannya Pianto. luar biasa, bagus sekali. Saya salut nih, luar biasa. Terima kasih. Saya belum ada Ya, sharingnya. Makasih ya. Oh iya, ya, terima makasih kasih Pak Pak Pianto. Pianto. Terima kasih. Ya, Mungkin mungkin ada Bapak Ibu yang mau bersharing tentang kehadiran Tuhan yang nyata ini ya. ya atau pergumulan akhirnya bisa bisa keluar sebagai pemenang ya, Anji putihnya tadi ya. Silakan. Mungkin Pak Gunawan. Bisa berbagi. Mana Pak Gun? Tadi ada? Ada. Oh, masih ada ya? Ada, tapi Oh, ya iya. ntar dulu, Pak Bro Cari-cari, cari Pak. nanti, kasih yang lain dulu. Saya Kasih cari yang lain dulu, dulu, ya, ya. makasih. Oke, Pak Gun. Ya, kalau kita lihat dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 21 ini ya, Bu Nuri ya. Iya. Maksudnya Ini materi ini ya. ya, kita lihat bahwa sebenarnya Tuhan itu memikirkan kita ya. Jadi betul-betul dia Tuhan itu tahu bahwa kita itu pasti akan mengalami hal-hal yang ya mungkin kesulitan ya kalau sebagai seorang manusia kita menghadapinya gitu ya. Tapi diberikanlah seorang penolong ya kan, yaitu Roh Kudus, ya Tuhan sendiri yang hadir dalam hati kita. Yes. Yang karena Tuhan sudah tahu ya waktu saat dia disalib gitu kan. Setelah itu dia akan memberikan kita penolong, bahwa dia udah tahu kalau kita ditinggalkan itu pasti kita nggak kuat gitu Iya. loh. Sehingga Tuhan itu memberikan kita Roh Kudus agar kita bisa kuat gitu loh. Kuat untuk masih menggembara di dunia ini ya, dengan Iya. segala macam masalah, segala macam tantangan yang ada gitu kan. Dan godaan dan halangan itu kadang-kadang datangnya itu halus ya, maksudnya ya seakan-akan bukan gitu loh. Contohnya ya, saya punya pengalaman ketika saya lagi pengen mendalami sebuah perikop lah ya, misalnya sebuah kisah dari kitab suci, pengen tahu lebih dalam apa sih ini, lagi baca di handphone, muncul tuh tawaran ada Drakor. ya ada drakor ya, kadang-kadang kegoda juga nih nonton dulu gitu, penasaran seri keduanya lanjut lagi. Nah itu loh, kadang-kadang kayaknya godaan itu enak gitu loh, asik gitu loh, atau tiba-tiba ada game, ada apa ya, kadang-kadang sesuatu yang kelihatannya nggak berbahaya gitu loh, tapi kita lama-lama terseret gitu ya. Iya. Jadi kecanduan gitu loh. Nah itu yang jadi bahaya ya. Betul. Yang mana kadang-kadang seperti itu ya, lama-lama kita jadi fokus untuk pekerjaan kita atau utama kita kepada Iya. Tuhan itu jadi nomor 2 gitu loh. Iya. Malah kita akhirnya ngelihat yang tadinya mungkin tadi mau ngelihat tentang bacaan kitab suci gitu kan, tapi karena drakornya itu nggak habis-habis gitu kan, serinya panjang ya. Akhirnya satu hari itu malah kita habiskan waktu untuk yang nggak ada guna kayak begitu ya. Betul. Dan kecenderungan itu kadang-kadang menjadi nanti kadang-kadang kalau dia lagi tegor, kalau lagi bisa marah loh ya kan. Bisa amarah. Nah itu semua akhirnya lama-lama berlanjut, kelihatannya kecil tapi hubungan tuh lama-lama bisa di keluarga bisa berantem, bisa apa dan lain sebagainya. Nah ini memang adalah kita memang harus dekat dengan Tuhan ya. Harus dekat, kita doa, kita juga kumpul dengan komunitas ya kan. Seperti itu baru kita bisa kuat, teman-teman. Kalau itu yang saya rasakan. Betul banget ya. Dan yang kita rasakan bahwa Tuhan tuh hadir. Banyak orang yang kadang-kadang nggak merasakan kehadiran Tuhan gitu loh. Yeah. Karena apa yang kita dapatkan dari hidup kita ini terasa biasa-biasa aja gitu loh. Kayak contohnya ya,
kita bisa bangun pagi hari dengan segar bugar gitu ya, itu sebenarnya adalah rahmat Tuhan loh, pemberian Tuhan, kita masih bisa bangun gitu loh. Tapi banyak orang nggak merasa bersyukur, apa dia merasa bangun ya udah emang bangun aja seperti biasa, kerja ya kerja aja seperti biasa. Padahal kalau kita syukuri, itu semuanya adalah kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita bisa bangun pagi itu karena Tuhan memberikan kita nafas kehidupan. Lalu kita bisa bekerja menghasilkan uang, itu juga karena Tuhan yang memberikan. Karunia Tuhan. Karunia Tuhan. Nah, banyak orang yang tidak merasakan itu. Nah, supaya yang saya rasakan ya dari pengalaman saya gitu loh. Bagaimana supaya kita bisa merasakan karunia atau kasih Tuhan itu adalah dengan cara bersyukur. Kalau di dalam saya itu saya selalu menerapkan seperti itu. Kalau kita bersyukur, kita akan merasakan karunia Tuhan itu adalah berlebih untuk kita. Kita bisa gitu. jadi bisa melihat ya, bisa melihat kebaikan Tuhan ya. Yes. Walaupun mungkin dalam keadaan yang ya bukan rencana kita, kayak kita rencananya mau ke sini tapi kok jadi ke sini gitu. Tapi kita kalau bersyukur, kita bisa mensyukuri. Nah, itu kita bisa melihat kebaikannya. Nah, maka saya juga sekarang ya masih kadang-kadang masih juga lupa sih ya kan. Jadi pagi-pagi kalau bangun tidur, kalau dulu ya nggak, selalu nomor 1 handphone. Lihat berita. Mungkin Bapak Ibu di sini juga, tapi mudah-mudahan nggak juga ya. Ya, tapi harusnya seperti tadi Bu Nuri bilang, kita harus bersyukur. Kita bangun pagi, aku masih diberikan kehidupan loh. Harusnya kita berdoa dulu, kita bersyukur bahwa ini rahmat Tuhan, kita bisa bangun pagi, badan segar, ya kan? Bukan cari HP, tapi harusnya cari Tuhan dulu ya. Iya, cari Tuhan dulu, doa dulu gitu loh. Baru yang lain kan gitu. Ya, tapi itulah tantangan ya. Iya. Kadang-kadang baru mau mulai Shopee. Ada aja gitu godaannya. Ada aja godaannya. Tapi memang paling penting adalah kita kalau kita selalu bersyukur ya atas kebaikan Tuhan, kita akan merasakan semuanya, dunia ini terasa indah gitu loh. Terasa indah bahwa penyertaan Tuhan itu selalu hidup gitu loh di dalam diri kita. Tapi kalau kita nggak bersyukur, kita nggak akan merasakan kehadiran Tuhan. Karena kita merasakan bahwa dunia yang ada ini, pekerjaan kita, keuangan kita, dan lain semua yang ada di sekitar kita adalah usaha kita gitu loh. Nah, itu kita nggak akan merasakan kehadiran Tuhan. Seperti gitu ya biasanya ya. Mungkin ada yang sudah siap mau berbagi, silakan ibu-ibu, bapak-bapak. Pasti banyak nih sebenarnya ya yang sudah juga merasakan kasih Tuhan, bersharing buat teman-teman juga. Pak Kelly, saya mau Ya, Bu Rosita. Ya, Bu Rosita. hari ini punya firman kan anggur, kita rantingnya, ya kan? Di sini Yesus mengatakan barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah. Ini kan tentang penyertaan Tuhan ya hari ini ya. Merasakan kehadiran Tuhan kan. Nah, ini bisa menjadi bahan renungan kita. Tuhan tidak mengatakan barang siapa yang sibuk ya dalam pelayanan, tapi dia mengatakan barang siapa yang tinggal dalam aku. Nah, ini kita mesti introspeksi diri, orang-orang aktivis gereja yang sibuk ke kiri ke kanan ya sampai nggak ada waktu pulang, udah lelah, tidak ada relasi dengan Tuhan. Itu bahaya sekali. Sebenarnya orang yang dipilih Tuhan, maksudnya yang orang yang melayani Tuhan itu mesti ada relasi yang kuat dengan Tuhan. Kalau enggak ya dianya bisa hancur berantakan hidupnya, dia menghancurkan orang-orang juga di komunitasnya lah atau di gereja lah, bikin susah orang lain gitu. Itu hati-hati sekali. Di sini terang-terangan hari ini dikatakan barang siapa yang tinggal dalam aku. Tuhan nggak bilang loh barang siapa yang melayani aku. Tuhan itu ya yang menciptakan segalanya, dia nggak perlu dilayani. Kalau kita aktivis gereja, dalam arti kata kita merasa itu melayani, itu karena kita membalas kebaikan Tuhan.
bukannya kita Yes. melayani Tuhan, ya kan? Tuhan maha besar, dia nggak perlu dilayani kita. Dan kalau kita sudah tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, itu kita udah nggak ada rasa males lagi tuh. Udah jadi habit. Yes. Kalau kita membiasakan habit yang bagus, ya, hidup kita disiplin dalam doa, komitmen dalam pelayanan, itu berarti kita udah dalam Tuhan, bukan sibuk dalam Tuhan. Tapi kita sendiri dalam Tuhan, Tuhan dalam kita. Hidup itu ada prioritas. Kalau kita melayani, semua kita pegang, ini sibuk itu bukan dalam Tuhan loh. Sibuk dalam Tuhan dan tinggal dalam Tuhan itu, ya, kita nggak sadar loh. Itu bedanya tipis tapi efeknya besar, ya kan? Iya. Itu yang saya alami betul. sih. Kita sibuk ke kiri ke kanan, ini diikutin tuh diikutin, pulang tepar, boro-boro doa, ya kan? Kita mesti fokus, karena kalau kita dipilih Tuhan, kita tidak fokus, kita tidak ada relasi dengan Tuhan, ya. Bukannya kitanya hancur, tapi kita kadang sombong rohani, menghancurkan komunitas, menghancurkan orang-orang yang sekitar kita, ya kan? Iya. Ya enggak? Iya. Itu Betul. hati-hati sekali. Makanya saya selalu mau berrelasi dengan Tuhan, karena saya takut kalau melangkah itu, waduh, ini panggung saya apa panggung Tuhan ya? Itu bedanya tipis juga tuh, ya kan? Tapi Iya kalau sih. kita udah ada komitmen, kita tahu ini buat Tuhan, bukan buat kemuliaan kita, kemuliaan Tuhan. Itu siap. Kayak contoh ya, contoh ini Zoom ini nih yang kita sedang jalanin ini, ya. Pertama-tama saya sering bete, aduh bete. Tapi setelah saya berelasi dengan Tuhan, Tuhan mengatakan ini ya mewartakan aku loh, ya kan? Jadi saya komit, tuh dengan Zoom ini, ya. Saya cuma bilang tiap hari ini sebelum buka Zoom ini saya doa dulu nih, biar nggak banyak serangan, ya kan? Biar orang-orang yang dipilih di dalam sini tuh Tuhan yang memilih. Nggak apa-apa, kita nggak usah mikirin kuantiti. Kalau banyak kita puji Tuhan. Tapi kan tahu sendiri kan, gereja kita itu aktivitas 1001 macam, ya kan? Kadang-kadang bertumpang tindih kan. Tidak apa-apa. Iya. Ini orang pilihan yang di sini yang masuk ke sini, ya kan? Karena kita itu mewartakan firman. Jangan melihat figur juga, siapapun yang bicara di sini itu adalah pilihan Tuhan untuk mewartakan Yes. Betul. Tuhan sendiri gitu loh, ya kan? Tapi banyak sekali saya mengalami ya, ada yang chat ke saya nih ya. Bu, cari Romo yang lucu dong, Bu. Jangan yang susah-susah. Nonton aja Sule, ya kan? Ya kan, bukan begitu caranya. Saya cuman mau ya di sini itu apa ya? Firman Tuhan, biar Tuhan yang memilih. Nyampainya kemana nih firman? Ini kan dimasuk YouTube nantinya kan. Bapak Ibu yang udah hadir di sini, saya appreciate nih ya. Begitu banyak pilihan tetap memilih Kelapa Gading gitu, KKS Kelapa Gading ya. Tetapi saya lihat biar Tuhan yang menyebarkan, kita hanya menanam gitu ya. Biar Tuhan yang menyebar, kayak ini aja hari ini punya firman, kita rantingnya anggur. Tuhan tuh pokok anggur, kita rantingnya. Kita mau di bijinya itu mau diterbangkan kemana, suka-suka Tuhan, ya kan? Itulah ya, kita bersyukur ada fasilitas Zoom ini ya, biar Tuhan yang bekerja gitu ya. Pak Kelly, Bu Nuri, terima kasih. Itunya Sama-sama. bagus ya. Terima kasih Bu Rosita. Biar Tuhan yang menyebarkan benihnya, ya kan? Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Rosita. Ya, teman-teman mungkin ada lagi yang mau bersharing, silahkan. Ya, saya suka tadi kata Bu Rosita ya, bahwa ada yang sibuk dalam Tuhan dan ada yang tinggal dalam Tuhan ya.
itu Beda tipis. ya beda tipis tapi memang Tapi beda jauh. ya eh, ya seperti di hari ini punya juga ya kan, bahwa perintah eh, siapa yang menaati segala perintahnya. Nah itu loh, segala perintahnya ini penting banget. Salah satu perintah Tuhan juga ada apa, perintah cinta kasih ya. Cinta kasih itu sabar, terus lembah lembut dan lain sebagainya. Nah itu yang paling penting juga ya. Jadi ketika kita ya mengikuti Tuhan, dalam Tuhan, kalau kita hidup dalam Tuhan, harusnya ya tadi orang-orang yang memiliki apa ya, kehadiran Tuhan tuh harusnya berubah ya nggak? Berubah yang tadinya mungkin tadi ya sombong, mungkin tadinya suka marah-marah, jadi bisa ya istilahnya bisa Berubah. mencerminkan kehadiran Tuhan gitu loh. Jadi kalau kita lihat, oh orang ini ya melayani Tuhan, tapi bisa apa ya, membuat orang tuh kayaknya kehadiran Tuhan tuh ada dalam diri dia. Nah itu yang saya juga menggarisbawahi ya Bu Rosita, bahwa menaati perintah Tuhan itu artinya kita mau ikut semuanya, dan kita juga mohon doa, mohon kekuatan ya, agar kita merubah, bukan hanya jadi satu kerjaan baru, kesibukan baru, tapi benar-benar membuat diri kita tuh menjadi seorang pelayan yang benar-benar istilahnya memang justru memperlihatkan kita jadi ranting dari pokok anggur yang baik itu. Jadi kalau orang ketemu kita ya, kesamaan dengan orang Tuhan ketemu Yesus kita ya. tuh jadi ya aku suka nih ya nggak. Jadi menyukai pokok anggurnya itu, bukan wih ini ketemu apa namanya istilahnya udah kelasnya beda gini ya kan. Wah dia mah udah yang pelayanan ya nggak, agak susah deh kalau ngomong sama dia atau apa misalnya gitu ya kan. Ya jangan seperti itu, memang betul Bu Rosita ya. Ya lebih malah kita harus malah malah rendah hati, malah menunjukkan bahwa ini loh aku dari pokok anggurnya seperti ini, justru pokoknya ini yang udah bagus itu harus tercermin lewat ranting-rantingnya. Itu lewat kita punya perbuatan ya. Iya, perbuatan kita sehari-hari itu mencerminkan pokok anggurnya itu sendiri. Karena kan Tuhan itu kan seorang yang sabar, penuh kasih Iya. gitu loh. Kita juga harus mencerminkan hal yang sama gitu. Jadi kalau Iya. orang melihat kita, berarti dia melihat sosok Tuhan gitu loh. Iya, Seharusnya betul, seperti itu. betul. Bukan melihat kita yang berbeda dari Tuhan. Nanti dia akan berbilang, wah kalau begini mah Jadi, saya betul nggak ya, mau Pak. ngikut gitu Iya, ya. jadi ahli Ahli Taurat Taurat. atau Farisi kan seperti itu kan. Nah, kita jangan sampai seperti itu ya kan. Dan kalau saya juga pernah belajar dari mendiang Romo Suto ya, yang mengatakan bahwa pelayanan itu harus mulai dari saya agak lupa kalau nggak salah, mulai dari Yerusalem keluar gitu ya, keluar terus baru menyebar. Artinya mulai dari keluarga gitu loh. Buat apa kita kalau di luar bagus tapi di dalamnya marah, Hancur. berantem dan lain sebagainya ya. Iya. Kita pribadi yang wah pokoknya ego. Iya. Justru kita harus beres dulu dari dalam baru keluar gitu loh. Iya, jangan kayak kita pelayanan sampai Ah. banyak gitu, akhirnya pulang ke rumah cuma tinggal capeknya doang, Nanti tinggal capek, emosi dengan keluarga gitu loh. ditanya ini wah marah ya nggak, dan lain sebagainya. Justru harusnya dari dalamnya kita beres, juga keluarnya kita beres ya nggak, semuanya mencerminkan tadi ya wajahnya Tuhan ya. Iya, Oke, kayaknya giliran Pak Gun nih. Ditunggu nih Pak Gun. Atau yang Absen lain. dulu bro, absen dulu. Saya mau cerita ya, boleh ya? Ya, Bu Ros. yes, Ya. thank you Bu Ros. Tadi kan kita kan sering merasakan kehilangan Tuhan gitu kan. Ada orang sharing ini,
kok kayaknya Tuhan kemana ya? Kok saya banyak aja masalah ya gitu. Nih, saya baru menjenguk teman saya, suaminya koma, ya. Koma tuh udah 3 minggu. Jadi Wah. dia tiap hari dia lihat suaminya lagi down, dia bilang dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, udah saya relakan deh, bawa lah gitu kan. Tiba-tiba suaminya segar lagi, ya kan? Jadi Puji Tuhan. ventilatornya dicabut, segar lagi. Dia doa lagi, Tuhan, kalau bisa sembuhkan dia udah bisa napas nih sekarang, biar dia bangun gitu kan. Terus begitu lama-lama dia depresi kan. Tuhan kemana ya? kayaknya kayaknya suaminya dibuat up and down. Tuhan kemana ya? Terus dia sharing sama saya. Tuhan kemana ya? Kok Tuhan kok nanti kayak mempermainkan ini loh perasaan dia gitu, iman dia gitu. Terus saya cuma ngomong gini sama dia, Tuhan ada, tapi mungkin Tuhan lagi proses kita yang diproses. Yang sakit pun diproses, kita nggak tahu ya. Itu Bu Eti punya pengalaman yang sangat luar biasa tuh. Ya, kita kan nggak tahu apa yang terjadi, itu misteri. Saya cuma bilang dia gini ya, dia tanya saya mesti doa gimana? Jangan kalau lagi down minta Tuhan bawa, lagi segar minta Tuhan sembuhkan, ya. Itu Tuhannya tetap di sana, kitanya yang depresi. Ya nggak? Gitu. Tadi suruh Bu Eti sharing tuh. Nah, akhirannya saya cuma bilang gini, gini ya, doanya gini saya bilang. Saya juga bingung kan nengokin orang di ICU mau ngomong apa. Saya cuma bilang gini, Tuhan, kalau memang ini proses yang harus saya jalani, tolong bantu saya sudah tidak sanggup nih. Ya, coba tolong bantu saya. Kalau ini memang saya lagi diproses. Nah, inti dari semua ini bukan berarti ikut Yesus hidup kita baik-baik saja loh. Kalau kayak gitu frustrasi loh orang. Jangan ikutin tetangga kita ya. Kamu beri berapa diganti 100 kali lipat. Bukan, di Katolik bukan gitu. Carry the cross, follow me, itu di Katolik. Bukannya engkau beri Rolexmu nanti engkau dapat Hermes, bukan gitu. Frustrasi itu ya kan gitu. Kalau nggak dapat, Bu. Kalau nggak dapet frustasi ya Bu Rosita ya. Marah sama Tuhan, gue udah kasih tuh Rolex gue padahal masih kredit katanya. Ya kan gitu, bukan gitu, ini joknya. Tapi intinya ya, kita juga diproses, kita nggak tahu loh apa yang kita lakukan itu, kita harus silih atas dosa kita nggak tahu, ya kan. Dengan dengan ada orang sakit begitu, memang kita nggak mengharapkan ya kalau udah terjadi kayak gitu ya kan. Saya lihat teman saya ini depresi, kurus gitu ya, karena dia berasa seperti iman dia dipermainkan gitu, sebentar naik sebentar turun, dan di ICU gitu, nggak keluar. Kasihan sih, bukan nggak kasihan, saya juga doain dia tiap hari. Cuman pola pikir kita itu, Tuhan itu stay di sana, kita nggak tahu dia maunya apa gitu loh, ya kan. Saya juga pernah ngalami juga waktu papa saya koma sebulan loh. Semua orang datang bawa ke sini, bawa ke sana, pindah ke sini. Tapi saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau ini memang mesti diproses, yang sakit diproses, saya pun yang ngurusin diproses. Itu saya berasa sekali gitu loh. Kalau kita hidup itu penuh dengan masalah, itu harus proses untuk naik kelas. Kalau kita nggak pernah ada masalah, kita nggak tahu ada sukacita, ya nggak? Yes. Ya. Kalau tidak ada Jumat Agung, tidak ada Hari Paskah, ya kan? Yes. Ya. Tuh, saya kalau lagi bete saya ingat itu. Ini lagi Jumat Agung nih saya. Kapan ya Paskah? Oh 3 hari lagi gitu. Ternyata 3 hari enggak juga. Wah seminggu lagi gitu Paskahnya. Menghibur diri gitu ya kan. Memang iya, tidak ada Jumat Agung, tidak ada Paskah gitu ya. Jadi itulah kalau kita lagi ada masalah itu kita tahu kita lagi proses, Tuhan nggak tinggalin kita, itu yang pasti. Kita serahin Bu Eti pengalamannya banyak sekali itu. Bu Eti silakan Bu Eti. Makasih Bu Rosita. Makasih Bu Ros. Bu Eti. Rosita juga sangat sering dan banyak mendampingi orang-orang yang
luka batin, kemudian bagaimana mendampingi orang yang tadi yang sedang diproses, termasuk saya juga waktu itu dikuatkan ya, karena apa ya, kita punya kehendak diri, keterikatan tuh itu susah sekali dilepas. Contohnya waktu menungguin anak saya ini buta 1 tahun, aduh nggak bisa apa-apa ya. Kan tarik menarik ini, ketika dia sudah benar-benar, dokter aja sudah bilang, udahlah Bu Eti, bawa pulang ini anakmu ini, dia sudah seperti ini lebih baik dirawat di rumah. Tapi kan saya nggak mau, saya mau memberikan yang terbaik. Bisa dirawat di rumah sakit, ada dokter, ada perawat, supaya masih punya harapan sembuh. Padahal kan secara fisik itu memang sudah harusnya tuh saya menyerah gitu loh. Nah, itulah yang membuat tarik menarik sebetulnya ya. Kalau dulu saya perawat ya, nungguin pasien. Ada pasien tuh yang cepat pulangnya, ada yang koma sampai bertahun-tahun enggak pergi-pergi loh. Karena apa? Dia masih yang ini belum rela nih yang nungguin ini, entah pasangannya entah anaknya belum rela, itu saya alami. Makanya itu yang Rosita bilang itu benar, kita harus merelakan sebetulnya. Nah, ajaran Santo Ignatius Loyola itu bagus sekali, saya ikut karena Rosita aja itu. Bagaimana kita melepaskan keterikatan kita akan dunia ini. Karena kan segala sesuatu tuh nggak ada yang abadi. Yang abadi ya kalau kita nanti sudah pulang. Nah itulah yang doa malaikat Mikael itu kan kita juga minta. Kan hanya Tuhan yang bisa melepaskan keterikatan kita. Kita nggak mampu loh. Jadi hanya mohon supaya Tuhan yang memberikan kekuatan itu supaya kita taat. Nah, Tuhan sudah panggil kita, Eti kamu pulang. Lah masa kita nggak mau pulang? Nah itu yang membuat kita susah sebetulnya. Begitu ceritanya Pak Kelly, Nuri. Ya, Ya, baik. Terima kasih Bu makasih Eti. Bu Eti. Terima kasih sharingnya. Wah, sharingnya luar biasa semua ya. Yes. Ini malah banyak saya Malah banyak catatan catatan ini. ini saya yang dapatkan. Tadi Bu Rosita juga Tadi mengingatkan. ada Ya, satu hal yang tadi dapat satu sharing dari Romo ya, bahwa seperti yang Pak Kelly bilang, itu nomor satu. Kita itu kalau kuat, bukan hanya kuat secara fisik sehat saja, tapi itu kekuatan harus dimulai dari keutuhan dalam keluarga. Itu nomor satu, betul sekali. Jadi selain itu kita juga harus ikut didorong dikuatkan oleh komunitas kita, komunitas orang-orang yang baik maksudnya ya. Jadi ada badai seperti apa itu saling menguatkan, bergandengan tangan loh. Contohnya nih dalam suatu bisnis benar-benar bisnis ini ya. Kenapa suatu perusahaan bisnis itu bisa hancur? Bukan karena kompetitor kan, tapi karena apa? Internalnya sendiri itu ada konflik yang Iya. tidak terselesaikan. Akhirnya di dalam diri perusahaan itu sendiri sudah berantakan, bagaimana mau menghadapi kompetitor? Ya ambruk duluan gitu loh. Sebelum diserang kompetitor, dia sudah ambruk. Itu satu hal yang tadi saya mendengar sharing Romo itu bagus sekali. Itu keutuhan kita itu bukan hanya kesehatan fisik, tapi itu kesehatan rohani itu yang harus dibangun dari keutuhan di dalam keluarga. Kalau Pastor Romo ya di dalam komunitas dia lah ya. Juga keluarga-keluarga mereka kan masih punya ikatan keluarga juga. Itu sangat mendukung kesehatan jasmani dan rohani sehingga dia punya potensi talenta itu betul bisa keluar dalam arti nampak itu buah-buah dari ranting-ranting yang berpokok pada pokok anggur dari induknya itu. Tapi ya justru saya pengen tanya ini rahasianya Pak Kelly sama Nuri ini gimana kok bisa solid sekali gitu loh. waduh, ini berat nih pertanyaannya. Thank you Bu Eti. Iya, Ini makasih dulu. Bu Jawab Eti. dulu. Iya, mungkin
Rahasianya adalah kita selalu satu dalam doa juga. Iya. Terus ya mungkin seperti yang Tuhan selalu katakan, mengampuni dalam keluarga itu adalah hal yang paling utama gitu loh. Karena kan menyatukan dua orang yang berbeda itu kadang nggak mudah ya istilahnya. Dua orang yang punya sifat tidak sama gitu loh. Istilahnya satu punya sifat A, satu punya sifat B. Satu egois, satu juga egois gitu loh. Nah itu harus ada istilahnya saling ngalah mengalah lah gitu loh. Dan harus ada saling mengampuni di antara kedua belah pihak gitu loh. Ya mungkin gampangnya seperti gitu kali ya. Ya, yang kalau dari saya melihat bahwa doanya Bu Nuri ya, yang setia ya, setiap malam selalu Rosario atau novena ya? Rosario ya, setiap malam ya itu juga saya yang dulu juga banyak yang hal-hal yang kurang baik ya kan, lama-lama kayaknya tergerus jadi bagus gitu loh. Saya juga merasakan bahwa saya dibentuk juga gitu loh dari Bu Nuri yang terus ya kadang-kadang bisa malah membimbing saya gitu loh, menyatakan apa misalnya hal-hal yang saya mungkin namanya godaan kan banyak ya, bisa gini bisa gitu, tapi itu yang membuat saya juga melihat bahwa Tuhan tuh bekerja ya doa-doa kita itu sepertinya mungkin nggak terjawab ya kan, tapi sebenarnya pada waktunya itu terjawab ya kan? Saya juga bingung saya bisa begini Bu Eti ya kan. Saya juga kenapa saya bisa begini ya kan? Dulu saya nggak begitu sebenarnya ya kan. Jadi itu adalah kalau menurut saya ya segala hal yang ya waktunya Tuhan ya kalau dibilang ya, bukan kebetulan gitu loh. Saya ingat waktu saya krisma ya, waktu saya mau krisma itu dari saya tahun 2009 saya habis CAP waktu itu kan, saya ikut CAP, saya pengen krisma gitu karena saya belum krisma waktu itu. Nggak jadi, banyak aja halangan, ini itu sibuk dan lain sebagainya. Akhirnya ya sampai anak semua udah krisma, Pak Kelly belum krisma. Belum, semua mereka sudah krisma. Nah tapi tiba-tiba ada tawaran krisma gitu loh. Nah di situ saya bilang saya kali ini tekad, dan Bu Nuri bilang ayo mesti krisma lah ya nggak kali ini. Nah saat itu saya krisma, saya datang ke gereja, saya daftar ya, akhirnya ikut. Nah di situ saya mendapatkan ya, menurut saya krisma itu penting ya teman-temannya, beda gitu loh. Setelah ikut krisma saya pernah dengar dari Bu Nuri waktu itu, krisma itu nanti kita dikuatkan Roh Kudus, Roh Kudus dalam hidup kita jadi lebih kuat ya. Saya pikir sama aja ya, waktu awal-awal saya ikut krisma kan ya belajarnya sama kok nggak ada apa-apa gitu loh, sama kayak waktu di CAP ya kan, malah beratan di CAP gitu kan. Tapi ternyata memang Tuhan yang bekerja itu beda ya. Maksudnya saya pun nggak tahu, setelah itu ada kerinduan gitu loh untuk belajar lagi, pengen tahu. Tiba-tiba Bu Nesya bisa WA saya, ada fokus nih, mau ikut nggak? Wah langsung saya bilang, dapat tawaran nih, fokus nih, mau nih gitu loh. Karena lagi waktu saat itu saya lihat Pak Kelly kayak lagi haus akan pengetahuan iman Katolik gitu loh. Nggak tahu tiba-tiba serasa begitu, dan saat itu juga saya juga dikasih beberapa tantangan, maksudnya beberapa banyak kasus gitu Bu Eti. Maksudnya salah satu kasusnya ya anggota keluarga sendiri lah ya, itu dari Katolik pindah jadi non Katolik ya kan. Terus juga ya mama juga ya kan masuk tapi bukan Katolik ya kan, di room sebelah gitu kan. Ya seneng sih, pertama kali saya seneng, tapi saya pikir-pikir kenapa nggak saya gitu ya yang ngajak ya ke sini ya gitu loh. Nah di situ waktu diskusi saya mulai merasa kok aneh ya, ada kejanggalan di sana, kok nggak seperti di kita ya gitu loh. Nah di situ timbul saya kayaknya hati
hati saya gitu loh, pengen menceritakan loh ini yang sebenarnya Katolik tuh yang seperti ikut Tuhan Yesus tuh yang seperti ini, bukan bilang sama pokoknya sini sama Yesus juga sama. Iya, Ya kan. kita juga Tuhan Yesus. Ya saya pertama kali ya saya juga nggak bisa jawab, tapi setelah saya ikut fokus ya lumayan ya bisa menerangkan. Namun sekali lagi saya juga lihat bahwa ya ini bukan kebetulan lah kalau menurut saya, ya nggak, saya sama Bu Nuri juga di dalam kegiatan usaha kita juga yang sering banyak ketemu orang, ya kan, yang akhirnya membuat kita juga merasa bahwa kayaknya Tuhan persiapkan kita nih gitu loh untuk bisa aktif di sini. di konten apa segala, ya nggak. Coba kalau kita tiba-tiba susah juga gitu loh. Cuman dulunya ngonten gini, sekarang ngontennya iman Katolik kan gitu. Nah gitu Bu Eti. Luar biasa Pak ya, Tuhan proses Pak Kelly dan Bu Nuri ya. Terima kasih Ya, sharingnya Pak. Ada Bu Nesia, lupa itu Pak, Bu Nesia nih belum ya, sharing. betul Oh iya, ada Bu Bu Nesya Nesia. nih, Bu Nesya. Malam Bu Nesia. Malam, sharingnya Bu Nesya. Selamat malam, Nuri, Pak Kelly, Malam Bu. Malam, Bu Bu Nesya. Eti. Bu Iya, Eti ini Bu Nesia. tokoh panutan. Waduh, janganlah, Tuhan lah. Ya, tokoh panutan. Ya, banyak belajar lah dari Bu Eti. Mungkin saya hanya pas kebetulan saya lagi mendalami kitab Ayub, gitu loh. Mungkin sedikit sharingnya, waktunya juga udah mau habis nih, udah mau jam 9. Ayub itu kan semula dia merasa dia benar. Ya dia benar, dia merasa dia benar. Kok Tuhan giniin gue ya? Padahal gue bener gitu loh. Nah, tetapi cara Tuhan menjelaskan tidak menjawab bahwa Ayub, kamu begini enggak. Cuman ditanya, emangnya lu siapa gitu loh. Bener kan? Nah, kita jangan sampai, mudah-mudahan ya kita kan semuanya sudah lebih mendalami, lebih mengenal, bukan berarti kita lebih mau menyombongkan diri kalau kita tuh merasa bagaimana, tetapi kita belajar dari kitab Ayub bahwa kita jangan pernah merasa diri kita lebih dan kita mengklaim kepada Tuhan gitu loh. Saya ini kan sudah begini, sudah begitu, sudah begini, ya seharusnya saya begini begitu. Tetapi ya ini sih teorinya ya, tapi saya juga sedang menjalankan, itu agak sulit ya. Mencoba menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya. Seperti Bunda Maria ya. Bunda Maria apa? Fiat voluntas tua, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sudah, sekian, terima kasih. Makasih Bu Nesia. Makasih, Bu Nesya. Penutup ya, saya mau ngomong ya, Betty. Ya Bu Ros. Ya, Istri yang berdoa, Pak Kelly berubah. Istri yang berdoa, itu kan sesuai tesis saya. Istri yang berdoa, sama ya Bu Rosita ya. iya, ibu yang berdoa itu efeknya luar biasa. Kita nggak boleh memaksa suami, lu mesti gini, dia tambah ngeyel. Kita doakan. Yes, Ya. betul Bu Rosita. Suatu hari Tuhan pasti tangkap dia. Itu udah pasti. Itu saya alami. Suami saya itu dulu Kristen. Saya kawin tuh dispensasi. Ya kan? Sekarang jadi apa ya? Bisa ikut saya misa loh tiap hari. Wah, Bukan saya, kalau saya ajak pasti dia marah, ya kan? Laki-laki kan nggak mau diatur kan? Memang perempuan itu menjadi pendamping karena apa? Laki itu lemah karena diciptakan dari debu. Kita diciptakan dari ribs, enakan ribs kan? Pahit. Makanya kita jadi dampingi si suami, tapi mesti istri yang berdoa, bukan istri yang merusak suaminya, ya kan? Nah, istri pendoa, lihat contoh ya Bu Eti ya tuh Pak Kelly ya. Bisa di sini ya, sekarang ya bisa ngisi KKS loh.
Gitu ya. Itu pesan penutup dari saya ya. Terima kasih ibu-ibu yang di sini yang banyak ibu-ibu ya, banyak masalah anak, suami, doa Bu, doa. Udah ada contoh yang nyata tuh Pak Kelly ya Mbak Nuri. Tapi yang kita pernah ada contoh lagi Santa Monica, dia doakan suami dan anaknya yang bejat. Jadi Santo Agustinus gitu ya. Itu pesan dari saya aja. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, makasih Bu Ros, makasih Bu Eti, Bu Nesia, semuanya. Ya Pak. Ya, mungkin kita akhiri ya Zoom malam ini dengan pengumuman, ada sebuah pengumuman nih. Oke, sebentar saya coba share. Saya bantu share aja Pak Kelly, bentar ya. Bantu share ya. Oke, makasih Bu Jacqueline. Nah, ini mungkin Bu Nuri bisa bantu umumkan. Ya sebentar kok Oke. lain. Belum, udah ke-share belum? Belum? Bentar. Gelap. Bentar. Pengumuman untuk minggu depan ya. Ya, kita pengumuman untuk minggu depan, Bapak Ibu, sahabat KKS, untuk acara Minggu depan 13 Mei sampai 3 Juni ya, Iya, sudah ada. jadi 13 Mei sampai 3 Juni nanti kita ada Nah, ini serangkaian dia. tema. Sudah muncul nih. Nah, ini nanti kita ada serangkaian tema tentang doa Salam Maria. Nah, ini doa seorang ibu nih, Bunda Maria yang selalu mendoakan kita semua. Nah, ini ada tema khusus. Jadi nanti dari tanggal 13 Mei sampai 3 Juni itu dengan romo-romo yang luar biasa semua ya. Yes. Kita akan mempelajari dan membahas tentang doa Salam Maria. Nah, topik-topiknya juga menarik banget nih. Iya, topik-topiknya itu yang kayak topik Iya. pertama ya. Salam Itu- surgawi dan profetik. Wow. Yes. Terus ada spiritualitas flat, ada Yesus sebagai tujuan, dan ada aplikasi praktisnya. Nah, jangan sampai lewatkan ya, dicatat tanggal-tanggalnya Bapak Ibu sekalian, supaya kita bisa hadir dan mempelajari tentang doa Salam Maria yang sangat powerful banget kalau saya bilang ya. Yes. Dan mungkin terakhir kita doa penutup bersama ya. Kita Yes. tutup Zoom hari ini. Mari kita buat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas sabda dan rahmat yang kami terima malam ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih atas setiap penguatan, atas setiap terang yang Engkau berikan, dan atas kebersamaan yang boleh kami alami dalam pertemuan malam ini. Teguhkan iman kami ya Tuhan, agar kami tetap percaya akan penyertaan-Mu, terutama pada saat-saat yang sulit dan penuh tantangan. Mampukan kami untuk setia mengasihi Engkau dan hidup sebagai murid-murid Kristus yang membawa terang dan harapan bagi sesama. Berkatilah langkah hidup kami ke depan, agar kami selalu berjalan bersama-Mu. Semua ini kami mohon melalui Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Santo Yakobus, Doakanlah kami. doakanlah kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa